Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah, mahasiswa PPG PAI Transformasi batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111220. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Juhud 2, kelas 6 dengan materi memahami makna Al-Ghaffar, Al-Afuwu, Al-Wahid, dan As-Somad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Coba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Ya, seperti biasa ya, setiap hari Jumat kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Sebelum belajar, silahkan disiapkan dulu oleh KM-nya. Silakan. Siap, tempat duduk, siap. Siap. Beri salam kepada sang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Bapak akan absen terlebih dahulu. Adira Lestiani, Ahmad Januji. Oke, Bapak absen. Coba Bapak pengen periksa kerapihan kalian. Coba berdiri dulu. Coba berdiri semuanya. Bapak pengen meriksa apakah sudah rapi belum bajunya. Karena kita mau belajar harus rapi karena kerapihan itu juga sebagian daripada iman ya. Keindahan, Allah suka sama keindahan ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Silahkan duduk kembali. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke, ya. Gambarnya seperti ini nih, ada dua gambar. Ya. Nah, Bapak pengen tanya ini ke kalian. Gambar pertama itu gambar apa sih? Sedang memarahi adiknya. Oh, sedang memarahi adiknya. Ya. Ada juga gambar yang kedua. Gambar apa sih yang kedua itu? Memaafkan. Memaafkan. Luar biasa ya, Hasan. Jadi gambar yang kedua itu sedang memaafkan. Yang pertama sedang marah, yang kedua sedang. Kita akan mempelajari sebuah pelajaran yang memiliki tujuan ya. Tujuannya itu ada yang pertama, peserta didik mampu mengartikan Asmaul Husna, Al-Afu, kemudian Al-Ghaffar, Al-Wahid, dan As-Somad. Apa itu As-Somad dan sebagainya. Kemudian yang keduanya yaitu adalah menjelaskan. Sudah tahu artinya Al-Ghafur, kemudian nanti menjelaskan. Yang menjelaskan apa itu Al-Ghafur, kemudian apa itu As-Somad, Al-Afuwu, dan Al-Wahid ya. Nah, kalau sudah Bapak sampaikan tujuannya, Bapak akan menayangkan sebuah film ya, film dokumenter. Nanti kalian mohon disimak ya videonya. Perhatikan. Ya. I know you didn't get on the catch you, but you just slammed your door in my car. At least you can do to say you're sorry, lady. Let's just take that tone. Tadi itu adalah film tentang bagaimana kita
kalau tidak memiliki sifat Asmaul Husna yang tadi ya, Al-Ghafar, Al-Afuwu dan yang lainnya, ini dua-duanya ada yang diuntungkan tidak? Tidak. Dua-duanya rugi ya. Yang satu hancur, yang satu hancur juga gitu. Nggak ada yang menang. Itu yang pertama mobilnya hancur, yang kedua juga mobilnya hancur ya. Jadi ya kita lihat dari video tadi, ada yang mau berpendapat? Ya. Ya, jadi dari video tadi kita harus memahami Al-Ghafar kata dia ya, yaitu dengan cara memaafkan, mengampuni seperti itu ya. Terima kasih ya Lydia. Kemudian Bapak akan memberikan stick note kepada setiap kelompok ya. Nanti kalian Bapak suruh untuk memberikan pendapat kalian tentang suatu perilaku yang Bapak tampilkan di depan ya. Yang nomor 1 itu tuh Al-Ghafar, apakah Al-Afuwu, apakah As-Somad, apa Al-Wahid ya. Jadi silahkan nanti setiap kelompok, ini kelompok 1 contohnya, yang nomor 1 itu Al-Wahid, yang nomor 2 ini adalah As-Somad. Bisa jadi di sini juga Al-Wahid lagi, yang di sini Al-Ghafar, yang ini Al-Afuwu contoh ya. Nanti yang kelompok 2 juga seperti ini ya, diisi stick note-nya ya. Kelompok 3 juga, kemudian kelompok 4 ya. Jadi Bapak kasih stick note ini, silakan kalian diskusi ya. Kemudian kira-kira yang nomor 1 itu apa sih jawabannya? Silakan. Terima kasih ya. Silakan, nomor 1 itu adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum yang bersangkutan meminta maaf ya. Memaafkan kesalahan orang lain sebelum yang bersalah meminta maaf ya. Itu tuh Asmaul Husna apa sih? Silakan diisi. Ya, ketuanya nanti maju ke depan untuk menjawab di depan ya. Oke ya, kita akan lihat jawaban-jawaban kalian. Apakah sudah tepat? Apakah kurang tepat? Atau yang lainnya ya? Kita lihat. Yang nomor 1 itu adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum yang bersalah meminta maaf. Wah, ini jawabannya ada Al-Afuwu, kemudian ada Al-Ghafar. Nah, ternyata untuk yang memaafkan itu adalah Al-Afuwu ya. Jadi ini adalah Al-Afuwu ya. Nah, memaafkan ya. Kemudian di sini juga untuk yang nomor 2 adalah selalu berbuat baik dengan sesama makhluk Allah ya, dengan cara menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi ini apa? As-Somad ya, di maha dibutuhkan ya. Nah, kita ke arti dari Al-Ghafar. Kita Al-Ghafar dulu ya. Al-Ghafar itu artinya adalah maha pengampun. Jadi Allah punya sifat yang maha pengampun ya. Allah pengampun atas segala dosa hambanya. Dosa hambanya sebanyak apapun itu akan diampuni. Yang selanjutnya ada Al-Afuwu ya, lihat di sini. Al-Afuwu ini artinya adalah maha pemaaf. Artinya apa? Bahwa Allah itu sangat sayang sama makhluknya ya. Seperti itu. Selanjutnya Al-Wahid itu artinya maha tunggal. Al-Wahid artinya maha tunggal. Artinya apa? Keesaan Allah. Allah itu esa. Selanjutnya adalah As-Somad. As-Somad ini artinya adalah maha dibutuhkan. Nah, kalau kalian sering baca surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad ya. Allahus somad itu apa? As-Somad adalah maha dibutuhkan. Kemarin itu sudah membagi kelompok ya, dan sudah menyesuaikan kelompok-kelompoknya. Yang nanti kelompok ini akan membuat sebuah kegiatan, yaitu
dari Asmaul Husna ini bagaimana contoh perilakunya yang nanti akan kalian kerjakan di setiap kelompok, ya. Jadi Bapak sudah kelompok ini adalah seperti yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Tugasnya itu adalah kalian nanti menempel perilaku-perilaku dari Asmaul Husna ini, kemudian nanti dipresentasikan setelah kalian diskusi, mencari jawaban, kemudian kalian mempresentasikannya di depan, ya, seperti itu, ya. Oke, silahkan kalian kerjakan, silahkan berdiskusi, silahkan mencari jawaban dari perilaku-perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Sekarang silahkan gunting, ya, kertasnya, tempel sesuai dengan sifat-sifat Asmaul Husna tadi, ya. Silahkan gunting, ditempelin di media karton, silahkan kerjakan. Langsung aja ditempel, langsung. Ya, tempel di situ. Biar muat, ininya potong kecil aja. Ya. Ini gunting aja ujungnya biar muat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua, ya. Oke, sekarang bagian presentasi dari hasil kerja kalian, ya. Bagaimana cara untuk menentukannya, yaitu dengan Bapak menggunakan aplikasi dari Darktrace, ya. Kita mulai, ya. Apakah kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, ya, 4. Ya, kita lihat. Kita lihat kelompok berapa. Yuk, tepuk tangan, ya. Silakan kelompok 4 untuk maju, ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, oke, sekarang kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang contoh-contoh sikap Asmaul Husna. Silakan, salam dulu. Selalu membuka pintu maaf, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang terhadap diri kita, berlapang dada dan menerima baik dan buruknya seseorang, selalu berikhtiar dalam melakukan kebaikan. Nah, dibacakan. Al-afu, Senantiasa bersungguh-sungguh dalam bekerja dan menuntut ilmu. bekerja bersungguh-sungguh dalam bekerja dan menuntut ilmu. Itu al-afu, maha memaafkan. Nyambung nggak? Nah, enggak, ya, karena al-afu ini maha memaafkan. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 4, ya. Tepuk tangan, ya. Silakan duduk kembali. Kelompok 4, ya, terima kasih sudah mempresentasikan. Kita ice breaking dulu, ya. Yuk. Silahkan siapkan handphonenya, ya. Silahkan siapkan handphonenya. Nanti akan ada soal yang harus kalian jawab secepatnya. Semakin cepat, dia skornya semakin tinggi, ya. Silahkan dibuka. Nomor tokennya itu adalah 9567073. Tulis nama kalian. Nanti akan muncul di
layar di depan. Nah, cara pengerjaannya dijawab dengan handphone dan soalnya ada di depan ya. Nilai tertinggi nanti akan ada hadiah dari Bapak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya dari Bapak ya. Silakan. Asmaul Husna Al-Ghaffar memiliki arti apa? Yang paling cepat itu nanti skornya semakin tinggi ya. 8, 10, 11 yang sudah menjawab. Wah. Nah. Betul semua, ada satu yang salah ya. Ya, lanjut. Soalnya nomor terakhir, arti dari Asmaul Husna, apa artinya? Oke. Ya, nama-nama indah bagi Allah. Oke, kita lihat siapa yang dapat hadiah dari Bapak. Ya, Pak sudah nyiapin hadiahnya. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk yang nomor 1. Kita lihat siapa ya yang dapat juaranya. Kita lihat siapa? Yeay, Azga, tepuk tangan. Ya. Oke, Azga mendapatkan juara 1. Silahkan Azga maju. Ini ada hadiah dari Bapak ya. Untuk yang juara 1. Ya. Oke. Supaya bisa memotivasi Azga ya. Dalam belajar ya. Tepuk tangan lagi buat Azga. Biar nggak pusing ya, tadi habis kasih soal dan harus buru-buru ngejawabnya. Kita tepuk Asmaul Husna dulu ya. Tepuk Asmaul Husna. Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun. Al-Afu Maha memaafkan. Al-Wahid Maha Tunggal. As-Somad Maha dibutuhkan. Itulah Asmaul Husna. Oke. Kita kesimpulan. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99 ya. Banyak sekali ya Asmaul Husna ini. Kita baru mempelajari 4 Asmaul Husna tadi ya. Apa saja tadi Asmaul Husnanya? Yang pertama Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun. Kemudian apa lagi? As-Somad apa artinya? Maha dibutuhkan. Kemudian apa lagi? Al-Afuwu apa artinya? Maha maafkan. Kemudian apa lagi? Al-Wahid artinya apa? Maha tunggal. Dari 99 itu kita hanya mempelajari 4 saja ya. Kita akan merefleksikan pembelajaran dari awal sampai akhir berupa gambar emoji yang nanti digambar oleh kalian di stick note itu, kemudian nanti tempel di papan tulis ya. Oke, di sini yang senang. Ya, kita kasih garis ini. Kemudian sedih. Kemudian bingung. Oke, sekarang kita lihat, wah ternyata alhamdulillah ya semuanya senang. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih ya. Refleksinya berarti pembelajaran dari awal sampai akhir ini, alhamdulillah semuanya pada senang ya. Jangan lupa nanti terus belajar lagi karena kita akan mempelajari materi-materi selanjutnya ya tentang dahsyatnya memaafkan ya. Kalau ini Asmaul Husna, nanti pelajaran selanjutnya yaitu fokus ke indahnya saling memaafkan gitu ya. Doa dulu ya, dipimpin di dalam hati saja ya. Kita baca doa. Silakan KM-nya membaca doa, siapkan membaca doa dalam hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.